Pas lihat di Instagram kan, kan kayaknya wow gitu, gimana gitu. Terwujud Akhirnya, impian salah satunya terwujud. kita hindarin karena macet. Macet Iya. kan, tapi kalau ini kayak tiba-tiba masuk ke dalam-dalamnya yang bisa ke toko di Iya, dalamnya itu kan iya. kita bisa masuk. Ini aku banget nih, aku tuh nggak perlu mikir ribet-ribet, pokoknya tinggal jalan aja gitu. Nah, ini dia. Hai. Sini aja. Oh, dari Sunda Kelapa lagi kah? Enggak sih, dari rumah. Halo. Nah, ini dia tamu yang udah gua nggak sabar hadirin di SLCC Talk sudah hadir. Tapi sebelum kita lanjut obrolannya, kita sapa dulu yang di rumah ya. Selamat datang di SLCC Talk barengan gua Andira dan hari ini tamu gua adalah Nadila Ernesta. ya, di mana lagi kalau bukan di SLCC Talk, di mana kita akan ngobrolin segala sesuatu soal sepeda, dari pertemanan sepeda, rutenya, pokoknya semuanya soal sepeda di sini deh. Benar, Ya teman-teman baru juga yang tahu sepeda, jadi seneng banget. Dan gue nggak nyangka ya, dunia gue tuh lebih deket sama Eno. Dan sekarang gue sepedaan sama Doi nih gitu di SLCC, kayak apa, sebuah platform di mana pasti anak-anak sepeda ngumpulnya di sini deh. Benar. Karena kita mendapatkan unexpected experience, Betul. unexpected exploration, dan pastinya Teman-teman baru. oke. Jadi sengaja gue undang lo karena hari ini obrolannya agak lebih spesial nih. Oke. Terutama buat teman-teman sepeda yang udah mulai ngerasa bosen itu melulu rutenya gitu. Kita ngomongin soal yang namanya cycling exploration. Oke. Jadi kan sekarang kan dunia sepeda lagi hype banget nih. Benar. Dan banyak banget rute-rute dan tujuan-tujuan orang bersepeda macam-macam. Nah, kita akan ngobrolin soal itu. Oke. Nat, Dil, lu manggilnya Nat apa Dil enaknya? Nadila bisa, Nat bisa, Dila bisa, bebas aja, anak-anaknya lo aja. Jadi karena gini, goes mungkin udah sering bareng lo di SLCC. Cuman sebelumnya kan gue lebih kenal Eno nih. Betul. Dari dunia siaran dulu. Dunia musik akhirnya entah kenapa dari musik kita berkumpul di namanya SLCC gitu. betul. Karena sepedaan. Akhirnya sekarang ngobrol langsung. Kemarin sih gue masih manggilnya masih gitu. Nat sekarang ya. Oh, gue gak sadar panggil Nggak sadar ya? ya? Emang insensitif dasar. Oke. Lu selain sibuk sepedaan, sibuk apa lagi sih? Sibuk syuting masih, udah gitu sama pokoknya gue setiap hari tuh harus ada olahraga deh. Olahraga? Terserah mau 10.000 langkah satu hari, udah gitu boleh lari. Jadi pokoknya jangan sampai ada lepas olahraga dari. Gak berminat jadi atlet karambol gitu? Nggak kepengen sih, Nggak. cuman maksudnya kan kayak sekarang udah agak lebih berumur jadi harus lebih sehat gitu. Kata kunci di umur. Tapi 10.000 langkah tiap hari itu kan emang saran yang baik ya. Selain sepedaan paling enggak kita minimum 10, bukan minimum sih, sebisa mungkin 10.000 langkah. Itu biasanya kalau di rumah kan kita lagi lebih banyak nih di rumah keluar sepedaan 10.000 langkah di rumah gimana caranya sih? Nggak di dalam rumah, justru berangkatnya jalan dari rumah tuh udah pagi, habis itu muter-muter, pokoknya 10.000 langkah itu kan 8,5 kilo. Itu 1 jam 45 menit nyampe kok. Nah itu dia, bisa dicoba kalau memang bosen sama sepedaan. Tapi enggak lah, kalau lu gabung sama LCC gak bakal bosen. Gak bakalan bosen, beda lagi rasanya. Karena ada cycling exploration di balik situ. Betul. Lu bisa menemukan hal-hal baru dan unexpected juga gitu. Oke, ketika lu bisa dibilang mulai sepedaan kapan? Sebenarnya sih udah lama ya waktu dulu sebelum menikah dan lain-lain, tapi nggak pernah sampai kayak sekarang gitu. Seintensif ini. Benar. Kalau dulu tuh masih kayak yang sepedanya juga masih nggak jelas apalah, pokoknya pengen punya fix roda 4 gear ya? Dikira roda 4. Enggak lah. Habis itu terus tiba-tiba hilang gitu aja, nggak pernah main lagi. Terus akhirnya pandemi inilah datang. Yeah. Setelah pandemi ini datang, terus kayak oh iya ya, kayak kita harus melakukan sesuatu, udah gitu terus kayak daripada kita di rumah terus kan nggak ngapa-ngapain, mendingan kita bisa jalan-jalan tapi masih sehat juga. Emang yang namanya pandemi tuh buat sepeda tuh
jadi starting point yang asik sih sebenarnya. Benar banget. Dan 2020 kemarin itu banyak banget orang yang kembali terjun sepedaan lebih banyak daripada booming waktu 2010. Iya, benar. Itu gila-gila. Dan teman-teman yang tadinya kayak ngapain sih sepedaan capek, sekarang tiba-tiba punya sepeda 2-3 terus udah gitu jersinya komplit sama sepatu. Iya, benar. Dan gila-gilaan gitu. Iya. Tapi kalau buat lo sendiri pilihan cycling exploration, lo lebih suka yang urban gitu dalam kota atau belusukan ke entah berantah off-road atau kayak gimana sih? Sebenarnya sih pengennya yang gravel itu ya, tapi memang belum ada kesempatan untuk ke situ. Oke. Karena ya memang lagi pas ada kerjaan, terus udah gitu juga suami sepedanya berbeda. Nah itu dia. Dalam urusan sepeda beda agama ya. Nah itu dia makanya itu. Jadi agak sulit untuk ke tempat-tempat itu gitu. Iya. Tapi ntar kita ngomongin soal sepedanya. Tapi sekarang soal rutenya deh. Kan kalau sekarang ini yang lagi hits itu kan kita bisa ngeliat tuh cycling exploration pilihannya apa sih? Ada loop-loopan gitu. Kita ada Dalcott Loop, ada Alam Sutra, ada Mozia, ada Karawaci kan banyak tuh. Ada juga yang anak-anak gravelan tuh kalau lihat tuh suka ngelihat tahu-tahu muncul danau mana, ya, ada yang benar. nyebrang naik rakit ya kan. Getek apalah itu. Ya, terus ada yang kilometer 0. Nah, lu seberapa update sih sama hal-hal kayak gini rute-rute ini? Sebenarnya kalau update mah update ya, tapi ya itu kesempatannya itu masih belum sampai sekarang nih gitu. Jadi memang apalagi sekarang lagi musim hujan nih lumayan, jadi emang banyak yang pending untuk pergi ke tempat-tempat kayak gitu. Oke. Nah kalau gue sendiri ya dari loop-loopan tadi, gue kan termasuk di rumah ada beberapa sepeda, beberapa ya, jadi jangan dihitung ya. Ada yang road bike. Oke. Gue nyobain tuh yang namanya loop-loopan. Gue pernah nyobain Dalcott Loop, gue pernah nyobain Alam Sutra udah, Karawaci udah, Mozia gue belum pernah. Cuman memang ternyata kalau gue belum kena aja sih loop-loopan, gue belum segitunya road bike. Kalau gravel sama kayak lo. Ketika hujan kan mestinya itu justru yang paling enak karena sebenarnya. Berlumpur lu ban lu udah pacul kan. Pulang kotor tuh rasanya udah kan kayak wah keren banget nih. Terus kalau ada juga goes makan lah ya pastilah ya. Itu udah pasti. Juga. Nah gue masih kepingin nyoba banyak hal termasuk salah satunya kilometer 0. Ya itu pun gue juga belum nyobain. Jadi emang sekarang ini sampai detik ini gue masih muter si dalam kota aja. Udah gitu paling cari-cari tempat coffee shop yang baru. Ya salah satunya kayak yang ke Rose itu juga itu pertama kali setelah jalan-jalan akhirnya nemu. Terus kayak oh iya ternyata seru juga nih karena memang belum bisa jalan ke tempat yang gue inginkan, jadi ya udah ke tempat yang bisa gue jalanin aja dulu sementara. Nah ngomong-ngomong soal Rose dan beberapa coffee shop yang sekarang bike friendly gitu kan, Rose itu salah satu termasuk yang kalau gue lihat teman-teman gue udah pada nyampe situ, gue belum gitu. Tapi lu akhirnya dinyobain gara-gara kesana naik sepeda. Naik sepeda. Terus gimana kesannya? Kesannya pas lihat di Instagram kan kayaknya wow gitu gimana gitu pas nyampe sana juga kayak wow ternyata di samping kali. Iya. Tapi seru sih sampai udah di tahap dulu harus ke sana tuh rame-rame gitu ya. Sekarang udah kayak tim cewek-cewek doang udah kayak oke, kita ke Rose aja gitu. Kesannya kan dulu kayak effort banget ya kalau ke sana ya. Sekarang enggak. Ya, itu gitu. bukan pinggir kali. Jadi catatannya mungkin kalau di caption nulisnya Riverside. Riverside. Tapi ada banyak lagi kafe yang istilahnya bike friendly sekarang dan semua kafe hampir nyiapin itu parkiran sepeda. Betul. Dan ada beberapa nih jadi gosip sedikit ya, ada beberapa yang ngerti merek gitu, yang bagus-bagus taruh dalam, taruh gitu. luar. Tapi ada satu tempat juga, ada yang justru yang kurang bermerek taruh di dalam, tapi yang bermerek tuh dipajang di depan semuanya. Biar ini masuk. Gantinya ini manekin Neko gitu kan, taruh sepeda bagus di depan. Betul. Nah berarti bisa dibilang belakangan ini, terutama sama SLCC gitu ya, kita kebanyakan bike to cafe gitu ya. Benar. Tapi itu yang paling enak sih ketika lo naik sepedaan sama temen-temen gitu kan, ya berhenti makan, berhenti minum gak ada salahnya. Cuman sekali-sekali harus menantang diri. Dari semua rute yang lu lihat di Instagram. Ya, jadi sedih deh gue. Ya, dari Dalcott, dari loop-loopan, kilometer 0. Yang paling penasaran dan lu akan segera ketika gue kalau dapat libur gue pasti berangkat ke situ. Ini memang sudah direncanakan.
emang rencananya kita pengen yang ke Sentul untuk yang ke apa tuh namanya air terjun Curug. Nah, emang rencananya kita pengennya ke situ dan udah menemukan teman-teman yang satu pemikiran dan mereka udah pernah ke sana jadi kayak tinggal ayo deal. Oh gitu, berangkat ini, gitu. Tinggal nunggu waktu yang tepat aja ya. Betul. Cuma emang rencananya emang tunggu udara ini selesai semuanya hujan-hujanan berangkat. Oke, karena ban lu kan udah ganti ya, gitu kan. Itu dia. Udah siap banget kan tuh. sedih ya, Iya. selama ini cuma kena becek-becek hujan doang. Iya. Paling kotor, paling yang kemarin itu ya, lu unexpected exploration juga tuh kemarin tuh katanya. Iya, itu memang salah satu yang kepengen banget itu ke Sunda Kelapa. Terus tiba-tiba karena bergabung dengan SLCC ini, Wah, terwujud impian salah satunya terwujud. Gimana rasanya tuh? Ternyata nggak sejauh-jauh amat kan? Gak jauh-jauh banget karena kan kita juga jalannya rame-rame ya. Jadi kalau misalnya rame-rame tuh rasanya memang gak sejauh itu. Tapi pas kalau udah ngelihat kayak Strava atau apa kayak, oke juga nih perjalanan gue gitu. Patut di ini multi post ke Instagram, Twitter semua gitu kayak lebih dari 50 kilo gitu. Iya gitu. Pendapat lu tentang si Sunda Kelapa gimana? Ini kan pertama kali lu kesana. Panas. Oh iya jelas. Terus tapi ini sih kayak banyak kan kadang-kadang kita cewek-cewek kan seneng foto ya. Iya dong. Nah di situ jadi kayak oh iya ternyata nih ada tempat-tempat yang keren buat foto walaupun dengan lumayan perjuangan kesananya tapi mendapatkan unexpected juga dan apa ya kayak kalau mau pergi tuh jadi ada semangatnya gitu. Rewarding gitu ya. Kayak oh iya kita mau kesini nih gitu. Ada bukti juga. Jadi ada teman-teman gue bilang Strava it or it didn't happen gitu. Jadi kalau nggak dicatat di Strava dan nggak ada fotonya, it didn't happen. Iya. Dan kali ini Sunda Kelapa terjadi. Terjadi dong. Foto-foto di depan kontainer. Depan kontainer masuk lagi ke dalam kontainernya. Kalau boleh lihat Instagram gue. itu another whole level dibungkus tuh masuk kontainer tuh. Foto di depan kapal yang di pinggiran gitu kan. Iya. Nah emang yang namanya Sunda Kelapa itu jadi salah satu tujuan bersepeda di dalam kota. Terutama kalau emang tinggal di Jakarta. Betul. Banyak yang bilang Jakarta tuh gitu-gitu aja. Antara itu atau lu belum explore aja ya gak sih? Iya, mungkin kalau yang gak sepedahan, mungkin kayak emang Jakarta gitu-gitu aja. Tapi di saat gue bersepeda sekarang, ternyata banyak banget tempat-tempat di Jakarta yang belum pernah gue datengin. Oke. Selain Sunda Kelapa, apalagi sih tempat-tempat yang lu temuin unexpected places yang lu dapet dari sepedaan? Apa ya? Ya selama ini kayak wah ternyata ada ini ya gitu. Ya mungkin lebih ke ya tadi gue bilang kayak coffee shop, udah gitu jalan-jalan pergi kayak ke daerah Tanah Abang. Iya biasa gitu. Tanah Abang kan kita hindarin karena macet. Macet kan, tapi kalau ini kayak tiba-tiba masuk ke dalam-dalamnya yang bisa lewatin yang kayak toko-toko di dalamnya itu kan kita bisa masuk gitu betul. Kayak oh ampun udah lama banget gue gak kesini gitu. Ragunan pun. Ya itu kayak Ragunan kita kan selalu kayak naik ini gak sih jalan gitu betul. Kan. Ini tiba-tiba naik sepeda udah gitu sama teman-teman ngeliat gajah gitu. Walaupun kayak ya udah gajah sih cuman udah pernah lihat cuman kalau naik sepeda kayaknya kan beda rasanya. Iya. Sekali lagi di foto di situ ya kalau nggak di foto it didn't happen. Nah itu kan dari rute-rute. Nah ini kalau serunya sepedaan itu nah tadi lu ngomongin soal nyari teman yang tepat. Betul. Ya kan. Setuju gak sih kalau gue bilang perempuan tuh susah nyari teman yang tepat untuk sepedaan? Benar. Tapi SLCC menjawab itu enggak? Ternyata perempuan-perempuan di SLCC semuanya cuek-cuek. Mereka tuh kayak ya emang itu yang kita cari juga gitu. Akhirnya menemukan kayak yes ada nih cewek-cewek yang kayak gue juga gitu. Karena kan biasanya cewek-cewek biasanya udah dalam kota aja panas habis itu kita nongkrong gitu kan. Kalau ini tuh bener-bener satu pemikiran kayak pengen explore-nya lebih banyak lagi gitu. Oke. Nah lu setuju gak kalau gue bilang yang namanya traveling itu ketika lu naik sepeda lu lebih dapat banyak dari tempat-tempat yang lu tuju kayak lu mengabsorb culture asik. Setuju gue kayak gini aja deh kayak kita lagi jalan nih naik sepeda lu lebih bisa ngeliat tuh apa yang ada di sekitar lo tuh lebih kelihatan daripada kayak misalnya kita naik mobil gitu ya. Kayak mobil kan ya udah pokoknya nyampe tujuan gitu. Kalau naik sepeda tuh kayak oh ada ini, oh ininya lebih apa yang nggak ada
ada batasan untuk kita lihat gitu. Nah setuju tuh, jadi lo kadang-kadang ya mendapatkan hal-hal yang orang yang nggak tahu Nggak gitu. tahu, iya. Karena biasanya Kita yang nggak tahu sih lebih itu dia. tepatnya. Kebiasaan gue juga gitu. Kalau dulu naik mobil, di mobil macet kita main handphone ya kan, atau tidur di mobil. Ketika sepeda kan lu, oh di sini ternyata ada cabang ini ya Suharti ya gitu. Oh iya ini ada ini tempat ini nah itu. Ada Indomaret, Alfamart juga di sini. Di mana-mana juga ada. Gitu. Ya, tapi lu bisa mendapatkan lebih banyak hal ketika lu sepedaan. Ada temen gue yang suka traveling keliling negeri, keluar negeri. Ini sebelum pandemi ya. Oke. Dia bawa sepeda lipatnya, dia mengeksplor kota-kota tersebut dengan sepeda lipat. Nah sekarang agak sulit ya. Betul. Tapi pemilihan sepeda. Dari biasanya kan orang milih sepeda sesuai dengan tempat-tempat yang biasa dia tuju gitu. Kalau tadi teman gue pilih sepeda lipat karena dia pengen bawa ke kota-kota dan negara-negara yang Biar dia tuju. lebih gampang. Ya, biar lebih gampang. Ada macam. Kalau lu kenapa tiba-tiba jatuh memilih si sepeda lu yang sekarang nih, yaitu Marin? Marin. Ya, yang gravel. Gravel. Iya. Ya. Kenapa? Karena Lagi diskon. Ya, gitu aja. bukan masalah diskon, harganya memang masuk kantong juga. Oh iya, siap. Terus ini sih, jadi rumah gue itu sebelahnya ada adiknya Eno. Nah adiknya Eno dan suaminya itu sangatlah bersepeda mereka. Terus sepedanya mereka itu gravel dua-duanya. Akhirnya pas gue liat kok ternyata seru ya sepeda kayak gini. Karena gue gak punya pengetahuan sebelumnya kalau ternyata sepeda itu bisa ke tempat-tempat yang kayak gitu. Gue cuma mikirnya ya udah di kota-kota aja kalau mau sepedahan. Terus pas gue liat kayaknya gue seneng sih ke tempat-tempat kayak gitu nih. Oke, gue memutuskan untuk gue cari sepeda yang sama-sama mereka gitu. Yang jenisnya sama. Karena emang lebih cocok, lebih lo. Emang karena niat awal gue adalah untuk jalan-jalan seru-seruan, ngelihat tempat-tempat yang baru, udah intinya itu. Walaupun Eno pakainya fixed gear. Iya, karena dia itu gak suka kotor-kotor. Jadi kalau agak susah untuk diajak bersama sama saya yang suka kotor-kotor. Jadi coba dikesampingkan pemikiran bahwa rockstar itu harus kotor-kotor dekat dengan, enggak juga ya? Enggak, ternyata dia bersih. Iya. Oke, jadi pemilihan sepeda karena itu sesuai dengan karakter lo. Walaupun sampai sekarang sepeda lu gravel, belum pernah lu pakai gravel. Nah itu dia, makanya gue kalau ada kayak pertanyaan-pertanyaan kayak lo gini, gue tuh kadang-kadang suka minder, sedih gitu. Harusnya kan gue udah nyobain kesana gitu ya, cuman karena memang belum berjodoh untuk jalan-jalan ke sana gitu. Tapi udah ada niat kok niat. Jadi kalau lo lihat juga sebenarnya sepeda gue yang gue pakai sekarang gue setup sebagai komuter harian itu aslinya bisa dipakai buat gravel juga. Iya. Cuman bannya akhirnya gue ganti ban yang buat ya keseharian lah ya, yang agak rollingnya lebih enak, bukan ban pacul gitu. Cuman gue memang juga pengen sih iya kan? Mengembalikan dia kepada fitrahnya, yaitu sepeda gravel. Walaupun kadang-kadang hujan berkata lain. Kasihan hujan disalahin mulu sih. Iya makanya itu, tapi memang dia yang menghambat perjalanan kita. Iya gitu. Oke, jadi ini kan balik lagi soal pilihan sepeda. Biasanya pilihan sepeda itu sama dengan adalah lebih baik disesuaikan dengan tujuan. Ini selalu menjadi jawaban gue ketika ditanya, Dir, gue pilihin sepeda dong buat gue gitu. Sepeda ini bagus apa enggak, itu apa enggak. Jawabannya sih balik lagi, lu mau pakai kemana sih gitu ya. Iya, itu mungkin juga sesuai dengan karakter orangnya juga kali. Bentuk sepeda, iya enggak? Iya, benar. Maksudnya Eno cocoknya sepeda mini gitu. Karena dia kan agak kecil, slim gitu ya. Tapi dia fixed gear banget, dia simple gitu ya kalau salah ya. Nah, jadi pertanyaannya misalnya ada teman-teman di rumah gitu kan pengen tahu sepeda yang cocok buat gua apa sih, balik lagi tanya diri lu lagi, lu mau pakai sepeda itu kemana? Ya kan, dekat rumah lu tuh banyak jalan bagus atau enggak gitu, atau lu lebih suka keluar kota atau dalam kota. Semua itu akan bisa menjawab. Misalnya nih sepeda lipat, kalau memang lu suka commute, karena kan naik sepeda lipat tuh enak tuh. Berangkat bisa jauh 20 kilo, kalau nggak kuat pulang tinggal masukin taksi. Ya. Hujan gitu tinggal masukin taksi. Benar. Gitu. Ada juga yang gue sukanya ini ahli minggat kalau kata anak-anak, sukanya touring. Dikasih penir bag depan, belakang, udah bawa perabotan rumah kemana-mana tuh, itu bisa juga tuh. Kayak ada yang kemarin touring Jakarta Bali misalnya, pulangnya naik pesawat nggak masalah. Nggak masalah, iya benar. Ada juga yang suka gravel kayak lo, gitu. Asal bannya pacul dan bawa seadanya kayak ban dalam, itu juga ada. Nah, sementara ini kan kalau di grup SLCC gue lihat tuh kebanyakan, gue bakmi yuk gitu. Lu dong
panas-panasin yang lain biar ikut ini dong, apa namanya, kita ke belusukan. Ke siapa nih? Ya ke grup, mungkin teman-teman ada rute-rute yang mau ngajak kita SLCC. Iya ayo dong buat teman-teman yang mau gabung sama SLCC juga, teman-teman SLCC coba kalian kasih tempat-tempat di Jakarta yang seru buat kita explore sama-sama. Ya, nggak di Jakarta juga nggak apa-apa, mungkin Boleh. kita main-main ke Bandung jauhan dikit gitu. Mau. Iya kan, tapi nggak dari Jakarta naik sepeda ke Bandung ya, saya belum siap. jangan, belum siap. Tapi ini serunya ketika lu gabung sama grup atau SLCC CC yang isinya saling mengerti, tahu kemampuan kita seperti apa. Itu kan pentingnya cycling club ya. Betul. Ketika kita dapat teman baru, cuman tahu juga kapasitas kita di mana Dan sepedanya juga beda-beda semua. Nah, jadi bisa saling meracuni gitu ya. Kayak lu pasti suami istri juga saling meracuni dong. Ini sekarang yang lagi, apakah Eno yang lagi bikin gravel atau lu yang lagi bikin fix gear? Kita sama-sama tidak meracuni, tapi kita sama-sama mendukung. Oke, baik. Jadi kata yang tepat adalah mendukung kalau di rumah Mendukung satu ya. sama lain. Sekarang yang lagi bikin sepeda tambahan siapa? Gue. Dan itu juga dari sepeda lama sih, cuman akhirnya mau single speednya dipakai lagi, terus tinggal dicat, terus ganti semua parts tentunya, terus ya udah lagi ngebangun pelan-pelan sambil menabung. Sambil menabung, tuh dia yang paling penting, jangan lupa nabungnya. Oke, dari semua aktivitas sepedaan yang udah kita atau lu sendiri lakuin selama ini, apa sih udah yang efek yang lu rasain banget yang lu dapat dari sepedaan? Efeknya? Kalau untuk sehat udah pasti. Iya, satu sehat. Terus ya gue ngerasa kalau setelah gue bersepeda ini berat badan gue turun. Oke. Jadi makin bersemangat dong ya untuk cewek-cewek terutama. Waduh, iya. Jadi bisa dibilang itu achievement ya? Iya dong pastinya. Karena achievement dalam bersepeda itu mesti reflect lagi sama alasan orang pertama kali naik sepeda. Ya kan? Kalau lu mungkin lu gak niat untuk turun berat badan tadinya. Ternyata dapat bonusnya itu. Dapat bonusnya turun berat badan. Gua niat sepedaan adalah untuk transportasi gitu. Tapi walaupun sampai sekarang gak turun berat badan belum menjadi bonus karena emang dari pertama moto gua adalah we bike to eat gitu. Sepedaan makan. Iya, biar seimbang. Kalau lu gak sepedaan makannya lebih banyak. Jadi dengan sepedaan banyak lu bisa menikmati makanan lebih enak. Jadi berat badannya segitu-gitu aja. Iya. Achievement macam-macam sih. Kalau ngomongin achievement kita balik lagi. Kalau gue boleh cerita sedikit, terakhir ini mungkin achievement gue adalah kembali bersepeda jarak jauh 100 km bolak-balik yaitu Jakarta Bogor. Karena satu gosip doang. Apa? Gosipnya Ice Milo di McD Bogor itu lebih enak. Bener gak terus pada cobain? Lebih enak. Mas, Pulangnya gak enak. Iya sih jauh. Tapi itu satu hal yang menyenangkan karena dulu gue pernah nyobain Audax 200 km, gue gak selesai. Did not finish karena di kilometer 140 sekian itu tiba-tiba rombongan belok kiri ke arah Sentul, nanjak. Ampun. Akhirnya gue muter naik taksi gitu. Tapi yang penting gue dapat achievement satu di Strava yaitu dapat Grand Fondo. Iya. Itu. Nah itu bisa dilihat. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan lo. Paling nggak ada satu achievement yang kita bisa tuju lah kalau ketika lo udah bosen sepedaan, nggak ada tujuan, cari achievement itu. Nah ngomongin soal destinasi wishlist, kita ngomongin tadi udah dalam negeri dah. Teman-teman udah juga kasih usul di bawah gitu kan. Kalau luar negeri nih. Keluar negeri. Walaupun sekarang kita belum bisa nih ya karena situasi belum mendukung. Namanya juga menghayal, iya, boleh apa-apa. Kalau cuman pendek namanya namanya wishlist doang. Mimpi. Kita taruh mimpi. Oke. Kalau mau di sepedahan di luar gitu. Iya. Kepengen banget karena waktu sempat jalan-jalan ke Belanda. Iya, waduh, kotanya tuh. Itu dia, pas di sana kan kayaknya wah ini kok pada ngebut-ngebut banget nih orang-orang gitu, terus jalurnya kayaknya masih gak jelas gitu. Cuman karena ternyata pas nyampe Jakarta terus udah mulai sering sepedahan gitu kayak sekarang lah. Jadi kepikiran kayaknya sepedaan di sana seru banget sih karena semua orang itu di sana benar-benar sepeda kan. Jadi kayaknya suatu saat gue akan sepedaan di situ. Dan setuju gue karena Belanda itu kan emang infrastrukturnya dibuat sedemikian rupa untuk sepeda gitu. Emang dari dulu emang kota sepeda gitu. Nah, gue juga pengen sih ke sana, tapi salah satu destinasi yang gue nggak sabar adalah salah satunya Jepang sebenarnya. Itu juga Jepang sih. juga enak katanya. Banget, apalagi belanja juga di sana. Aduh, gitu. Tapi hati-hati katanya kalau di Belanda ya, lo sebagai orang Indonesia ke sana ntar stop.
Kenal si Pitung tadi gini. Tanya. Jangan. Gue ada satu destinasi yang patut lo cicipin nanti kalau udah bisa jalan-jalan. Di mana tuh? Di namanya Baluran di Jawa Timur. Jadi taman nasional gitu, Baluran. Itu kayak savana gitu. Jadi lu masuk dari Surabaya, tapi lu bisa dari Banyuwangi lebih dekat katanya. Nah, begitu lu nyampe di depan Baluran itu, gerbangnya cuma satu, itu 11 kilo masuk ke dalam penginapan yang pertama. Oh, lumayan ya. Itu agak nanjak. Dulu jalannya sih jelek, minta ampun, tapi katanya sekarang udah mulus. Nah, kanan kirinya tuh kayak rainforest gitu, monyet pada simpang siur. Iya, Terus kalau lu beruntung bisa lihat kerbau sama yang liar rusa liar. Tuh kan bikin ngiler kan. Itu udah gitu kalau malam listrik dimatiin semua, lu bisa lihat bintang. Aduh. Gue pernah waktu itu malam di sana ngopi-ngopi kan, cycling coffee, abis itu ada pantai juga dekat sana. Malam-malam ngobrol di luar, liatin bintang. Pagi-pagi dibilang penjaganya, tadi malam Mas di situ. Iya, suka banyak ular. Tapi emang masih hati-hati. Iya. Tapi itu salah satu destinasi yang menurut gue asik kalau ketika lu kesana sepedaan. Iya, wajib lah ya bisa dikunjungin. Tapi nggak harus kesana juga, katanya di sekitaran Jakarta banyak ya. Tadi kan lu udah bilang satu, Curug. Curug. Terus kita tadi udah sempat mention yang pakai berakit-rakit dahulu bersepedaan Itu kemudian. dari Tangerang tuh ya kalau nggak salah. Ya Tangerang. Apa Terus BSD? ya somewhere out there Tangerang Selatan dan Tangerang sana lah ya. Okay. Tangerang itu termasuk banyak hidden gem. Termasuk katanya itu ya apa namanya kandang Godzilla. Oh iya pernah dengar. Kandang Godzilla di Koja. Ini nggak dalam promosi film Godzilla berikutnya ya, bukan. Tapi emang ketika lu mau effort untuk sepedaan jauh sedikit dari Jakarta, dari Tangerang, lu menemukan tempat yang bukan Jakarta gitu. Iya, maksudnya nggak ada lagi tempat kayak gitu, cuman itu doang. Iya itu dia. Coba dicek deh tuh si kandang Godzilla. Boleh, semakin banyak wish gue nih jadi kayaknya. Oh pokoknya jalan-jalan aja bawa sepedanya sejauh pergi manapun itu. Tapi kalau nanyain soal achievement yang berbeda nih, tadi kan luar negeri dalam negeri, misalnya kayak kita ambil contoh Ade Putri, Ernest sama Nirina, sama Ari Daging waktu itu kan Jakarta, Bali itu achievement buat dia. Benar. Waktu itu si Ari Daging habis operasi tuh. Gak lama kemudian langsung gue Jakarta Bali. Hebat ya. Nekat nih anak itu gitu. Itu hebat banget. Lu punya impian sejauh itu gak? Atau impian lu berbeda aja sama mereka gitu? Impiannya belum nyampe untuk yang jauh-jauh kayak gitu. Si wishlist gue tadi aja belum kesampaian semuanya. Jadi yang deket-deket aja yang belum. Makanya itu untuk sementara, untuk saat ini yang gue pikirkan adalah kesampaian dulu aja wishlist gue. Baru nanti gue pikirin ke depannya nanti mau apa. Soalnya akhir tahun kemarin kan banyak teman-teman kita yang goes di Jogja ya. Iya benar Angga. Angga itu jalan-jalan kan dari Jogja ke Bali. Itu pasti pemandangannya bagus, bareng sama teman-teman, seru, bisa kuliner juga. Gak gedung lagi. Itu dia loh, gimana ya caranya gak lihat gedung? Bawa kita pergi dari sini, Jeng. Tolong. Tapi secara gak langsung SLCC udah membawa kita dari destinasi biasanya. Benar, terutama gue. Iya, terutama apalagi gue. buat gue yang tiap hari sebenarnya udah bike to work, Jakarta, Sudirman tuh udah kayak, masa Sabtu Minggu Sudirman lagi sih gitu. Akhirnya ya kita menemukan sesuatu yang baru. Kayak waktu itu kita kemana ke Alam Sutra ya kan. Iya, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu hal-hal yang sedikit berbeda dari biasanya gitu. Nah kayaknya udah nih. Masa waktunya sih? Ya mau ada lagi mau diceritain mungkin gitu. Enggak kok kayaknya cepet banget. Ya emang kadang-kadang kalau kita having so much fun, waktu berjalan dengan cepat. Bener. Orang tua dasar. Oke. Aku belum. Baiklah. Sekian dulu SLCC Talk kali ini. Thank you Nadia sekali lagi. Ya. Buat informasi berlanjut langsung aja follow Instagramnya cinetunelife.id dan kita ketemu lagi sama berikutnya lebih menarik. Until then, keep pedaling and see the unexpected.